Dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Tengah, tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Rondo dan anaknya yang bernama Jaka, Jaka Tarub. Kegiatan mereka sehari-hari adalah merawat kebun yang merupakan peninggalan dari sang ayah. Ayo Bu, kita berangkat sekarang. Ayah Jaka sudah meninggal sejak ia masih kecil. Oleh karena itulah, Jaka hanya tinggal bersama ibunya. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Ibu tahu tidak, tadi malam aku mimpi bertemu dengan bidadari yang sangat cantik. Yang bener deh. Terus gimana? Terus aku sama dia nikah. Terus kamu juga punya anak. Ini nih penyakit anak Gen Z, halunya ketinggian. Tapi kan, dapat tahu aku beneran berjumpa dengan dia. Impossible, man. Mbak, sepertinya sarung tanganku ketinggalan. Aku ambil senuman dulu ya. Iya deh, hati-hati. Siapa tahu nanti ketubur angin. Ayo nanti aku. Loh, kamu lagi ngapain? Aduh, kamu nggak lihat nih, aku lagi makan. Oh, Aku tadi bekalku banyak, mau makannya denganku? oh, baiklah kalau memaksa. Aku ya kan. Makasih ya Hanus ya. Aku pasti akan menguankanmu sahur setiap hari. Terima kasih ya. Komitmen. Jadi. Di sela-sela Mbok Rondo melakukan aktivitasnya, ia merasa nafasnya memberat. Akhirnya, ia memilih untuk duduk bersandar di pohon dan lama-kelamaan mulai menutup matanya. Saat Arya melewati kebun milik Mbok Rondo, Arya melihat Mbok Rondo sudah tergeletak di tanah dan memutuskan untuk mengecek keadaannya. Bukannya itu, Mbok Rondo ya? Alangkah terkejutnya Arya ketika mendapati denyut nadi di tangan Mbok Rondo sudah tidak berdetak lagi. Setelah itu, Arya pun bergegas untuk menemui Jaka. Ibumu, Jak. Kenapa sih Ar? Kayak keser maling aja. Ibumu, Jak. Ibu kenapa? Ibumu meninggal, Jak. Apa? Jaka yang mendengar hal tersebut seketika panik dan langsung berlari sambil meneriakkan nama ibunya. Tahu gak sih Bu, anak yang Mbak itu masih lajang tahu. Oh, yang namanya Jaka itu ya? Iya. Iya Bu, udah ganteng, baiklah. Kok belum nikah-nikah sampai sekarang ya? Jangan-jangan dia bil. Amit-amit, jangan sampai kejadian kayak gitu deh.
Jaka, ingatlah ini. Kita semua sendirian mustahil untuk sepenuhnya memahami satu sama lain, dan kebanyakan orang yang meninggal tidak memahami dirinya sendiri. Tapi justru karena itu orang-orang saling membutuhkan untuk berbagi ikatan yang hangat. Kelak saat aku tak bersamamu lagi, nak, kamu akan baik-baik saja selama menemukan seseorang yang menerimamu. Tidak, orang itu pasti akan datang selama engkau tidak menutup hatimu. Dengan begitu, kamu pasti tak akan kesepian meskipun sendirian tanpa itu. Ada apa gerangan kalian berbondong-bondong seperti ini, wahai putri-putriku? Begini ayah, kami mendengar adanya sungai cantik di bumi dan kami ingin sekali mencoba untuk mandi di sana. Apakah ayah mengizinkannya? Ayah tidak mengizinkan kalian. Tapi bukankah kalian sudah tahu kalau jika bumi berbahaya? Mohon ayah, kami sudah jenuh karena harus di kayangan setiap hari. Benar ayah, kami ingin merasakan suasana baru di bumi. Everyone silent, listen to the beat. Kanjeng Dororatu ingin bersabda. Biarkanlah mereka suamiku, siapa tahu setelah mereka pergi dari bumi mereka jadi ris abis. Baiklah, saya akan mengizinkannya. Tetapi saya akan memberi batas waktu untuk kalian. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Para bidadari akhirnya bisa bermain di bumi atas seizin ayahnya. Walaupun waktu yang diberikan tidak lama, tetapi mereka terlihat sangat senang. Akhirnya nyampe juga. Kerjaanku nabrak awan. Sebentar, emangnya awalnya itu ya padat, dan cair, atau gas? Kok bisa ditabrak sih? Jawab sendiri, kamu kan anak kita. Lah, lu siapa kocak? Namaku adalah Bidadara, dan itu adalah pemenusan tahun orang-orang. Halo, maaf nih ya, lo itu bukan tipe circle kita. So, apa guys? Ya, usaha kita tidak gagal. Iya, Jing. Maksudnya, maksudnya bisa kamu namaku doang. Lain kamu kalau nyebut namaku tuh yang benar. Kebenas masih aja. Iya. Saat Jaka mencari tempat untuk memancing, ia mendengar sayup-sayup suara gemericik air dan suara perempuan yang sedang bercanda. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk menelusurinya. Cantik sekali mereka. Ini mah kalau disuruh ambil merem, sudah ya sangat pilih. Kamu ngintipnya, Enggak ngapa-ngapain. bilangin gak ya? Baiklah. Oke, pen bencana. Pen. Aku mengaku, tapi kamu janji ya jangan bilang ke mereka. Paham? Wani piro? Wani piro? Oh, wani piro? 100. Kurang lah. Halal. Siapa mainnya? Maunya? Wis.
Udah pergi kamu. Dasar orang kepo. Pergi. Semenjak saat itulah tumbuh niat dalam diri Jaka untuk mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Semoga selendang ini membawa keberuntungan. Adik-adikku, ayo kita pulang. Waktu kita sudah hampir habis di sini. Ya, padahal udah PW. Apa itu PW? Posisi enak. Shot. Jawab, kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Selendangku hilang. Alah, kalian sing apa nyelampet nanti tinggal di gula iso. Sudah kurang lebih 1 jam, para bidadari mencoba mencari selendang wulan. Kini, batas waktu yang dibicarakan sang ayah sudah hampir habis. Namun, mereka tak kunjung menemukan selendang milik Nawang Wulan. Ini gimana kalau nggak ketemu? Waktu kita juga hampir habis. Jika kalau tidak ketemu, kami akan wawancara lebih dahulu. Kami akan menanyakan kepada ayah bunda. Apakah ada cara lain untuk membawamu kembali? Sembari menunggu kami, kamu carilah bantuan kepada warga sekitar. Udah, kamu di sini aja sama bidadari. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kami pulang dulu ya. Iya, hati-hati kalian. Keenam bidadari pun say goodbye dan pulang ke kayangan, meninggalkan Nawang Wulan dengan bidadara jadi-jadian. Nawang Wulan dan bidadara memulai perjalanan dengan tujuan yang berbeda. Yang satu ingin mencari bantuan, yang satu lagi ingin membangunkan orang-orang syahur. Sepertinya Nona sedang tersesat. Apakah Nona butuh bantuan? Ah, Nona aja nih. Aku enggak. Tunggu bentar. Kayaknya aku kenal kamu nih. Oh iya, Nona, Noni, cantik sekali ya. Udah biasa manusia terpesona sama aku.
Dia temanku, panggil saja Ica. Benar, kami sedang tersesat Tuan. Apakah Tuan bisa membantu kami? Kami tidak punya tempat tinggal di sini dan kami tidak kenal siapa-siapa di sini. Kalau begitu, kalian berdua tinggallah saja di rumahku. Saya tidak keberatan. Oh iya, maaf, hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Jaka. Oh, Jaka nama yang bagus. Perkenalkan nama saya Nawang Wulan, panggil saja Wulan. Panggil saya Jaka, jangan Tuan. Oh, ya, siap Jaka. Tunggu bentar, tunggu bentar. Aku masih ada misi untuk membangunkan orang-orang sahur. Jangan khawatir, nanti aku akan kembali. Rumahku lewat jalan ini. Di Kayangan, saudara-saudara dari Nawang Wulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke Kayangan tanpa Nawang Wulan. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Di mana Nawang Wulan? Kenapa kalian pulang tanpa Nawang Wulan? Maafkan kami ayah ibu, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kayangan karena selendangnya yang hilang. Yo Pak, Bu, wes digoleki bareng-bareng tapi ora ketemu-temu. Maaf ya Pak, Bu. Saya sangat kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga satu sama lain. Maafkan kami, Ayah. Bidadara yang entah datang dari mana kemudian menenangkan kondisi waktu itu dengan berjanji kepada Raja Ajisaka ia akan menjaga Nawang Wulan di Mayapada. Kenapa dirimu sudah ada di sini? Aku naik bus Trans Kayangan. Tadi masih ada kloter terakhir tuh. Tapi tenang aja, nanti aku bakal turun lagi kok buat jaga Nawang Wulan. Lagi pula masih ada misiku yang belum selesai. Mereka berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Jaka. Namun saat di perjalanan, semua warga desa terpesona melihat kecantikan Nawang Wulan. Suaminya korupsi. Iya. Hari. Iya, sampai akhir hari. Iya. Pertama sampai pertalet. Iya. Ya, pacarmu ya? Gelis pisan. Iya tiba-tiba banget bawa cewek. Kiu. Ahai, punya cewek nih. Ubur-ubur ikan lele. Sekalinya dapet cewek cantik sekali, Le. Nawang Wulan dan Jaka Taruk malu-malu kucing mendengar gosip warga. Di balik pohon, Laras, teman masa kecil Jaka yang menyimpan rasa, melihat mereka dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa hubungan Jaka dan Wulan tidak lebih dari pertemanan. Setelah mereka berdua tinggal satu atap, lambat laun benih asmara tumbuh di antara mereka. Hingga Jaka melamar dan akan menikahi Wulan. Mendengar kabar itu, Laras semakin patah hati. Ia lalu berlari ke hutan untuk menangis. Arya yang tidak sengaja melihatnya menyusul dan mencoba menghibur Laras. Laras, kamu kenapa? Arya, kamu tahu tidak? Dari dulu aku sangat mencintai Jaka. Tapi aku tidak berani mengungkapkan perasaan ini. Karena aku takut persahabatan kita akan hancur. Laras, cintamu memang tulus dari dulu. Tetapi Jaka sudah memilih siapa yang menjadi pendampingnya. Mungkin bisa dibilang kamu sudah terlambat. Apa kamu harus mengikhlaskannya? Arya, we never cry. Ya Laras, kamu harus ikhlas. Suatu saat nanti jodohmu akan tiba. Ya Tuhan, beri aku laki-laki green flag. Laras, perasaanku sepertinya ada yang aneh di hutan.
Ayo cepat pergi. Kamu benar. Aku mulai mencium bau kemenyan di sini. Ayo pergi. Beberapa bulan pun berlalu. Setelah menikah, Wulan mengandung anak dari Jaka. Meskipun sedang hamil, Wulan masih tetap sangat cantik. 9 bulan pun berlalu. Wulan sudah melahirkan anaknya. Anak yang lucu, menggemaskan, dan cantik. Gusti Pangeran, anaknya ayu tenan kaya makne. Iya, putih resik kulitnya. Iya, Bu. Lemu, nggak gino. Terima kasih ibu-ibu sudah datang menjenguk saya dan anak saya. Iya, nggak usah senggan ya kalau ada apa-apa bisa minta bantuan ke kita. Ya kan ibu-ibu? Iya. Ya udah Wulan, kita pamit duluan ya. Ya, semoga diberi kemudahan selalu. Amin, terima kasih. Setelah para ibu-ibu berpamitan pulang, datanglah Arya dan Laras yang menjenguk Wulan di rumahnya. Bu, ulangnya ada? Ada itu di dalam, masuk aja. Kamu mau pulang kok. Anaknya cantik, putih seperti ibunya. Balak sampean nongol iki sering terus kanan ya. Zara asli, bareng terus juga. Bu, pakai Elsa langsung rapi. Enggak tahu Bu, kita cuma temenan aja. Enggak Bu, kita beneran temenan. Ibu ini ada-ada saja. Mari Bu. Hai. Arya Laras sini duduk. Luan apa kabar? Ih, lucu banget temennya. Kayak anak pada. Ngawur kamu ini kok sukanya bercanda. Terlihat Jaka dan Arya terlarut dalam obrolan mereka. Namun, saat sedang asyik-asyiknya mengobrol, Kamu kenapa Laras? Kalau sini dari tadi dari kesini. Oh ya udah deh, bentar itu ada air putih aku lagi enggak ada es teh lah. Bilang dong dari tadi ya udah bentar aku buatin. Mas, titip anak kita dulu ya, aku mau buat teh. setelah sampai di belakang rumah, Laras langsung menuju ke kamar mandi. Sementara Nawang Wulan sedang membuat teh. Sini ada yang perlu dibantuin nggak? Boleh, tolong itu ambilin pisang biar sekalian aku rebus buat camilan. Enak nih, pisang rebus hangat. Ya udah mana biar aku ambilin. Itu di belakang di wadah itu. Oh iya, kalian ngadengnya. Ya udah. Wulan, kamu pesugihan ya? Kok ada selendang bagus banget di sini? Mana? Ini. Oh, iya itu punya aku. Aku lupa kalau menaruhnya di situ. Ini kan selendangku, kenapa bisa ada di sini? Apakah Mas Jaka yang menyembunyikannya? Namun, apakah itu mungkin? Apakah selama ini Mas Jaka yang menyembunyikannya? Kalau memang benar, sungguh tega Mas Jaka. Wan, kamu kenapa kok temen dong? Gak apa-apa, Ras. Ayo hantarkan sebelum ini aku aja yang bawa. Setelah menyelesaikan kegiatan mereka di dapur, Laras dan Wulan membawa suguhan tersebut dan menyajikannya kepada Jaka dan Arya. Mereka pun asyik berbincang kembali, sampai tak sadar dengan Nawang Wulan yang tengah terlarut dalam pikirannya. Jaka, mengapa kau sembunyikan selendang ini? Aku nggak nyangka, Jaka. Kamu tega menyembunyikan selendang ini. Apakah semua ini hanya dusta? Hubungan kita, anak kita, kisah kita, tega sekali kamu, Jaka. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini denganmu. Beberapa jam pun berlalu.
Laras dan Arya meninggalkan rumah Wulan dan Jaka dengan perasaan yang sangat senang. Tetapi tidak dengan Nawang Wulan, yang dimana ia diliputi dengan pikiran yang kalut selama berhari-hari. Hari demi hari pun berlalu. Nawang Wulan memantapkan dirinya untuk menanyakan kepada Jaka perihal selendang yang telah lama hilang. Ternyata selama ini berada di rumah sang suami, yaitu Jaka. Jaka, sini ke dapur. Kenapa Dik kok teriak-teriak? Buka tuh dong saji itu, Mas. Jelaskan apa yang kamu lakukan terhadapku, Mas. Mengapa kamu tega? Apakah semua ini hanya pura-pura? Mas tahu Mas bersalah Dik, tapi cintaku untukmu tulus. Jika memang kamu mencintaiku, mengapa kamu tega melakukan itu terhadapku, Mas? Mengapa sekarang kamu membisu setelah apa yang kamu lakukan terhadapku? Jawab, Mas. Kamu masih punya mulut untuk menjawab, kan? Dek, Mas ngaku salah. Mas hanya dalam bisikan iblis, Dek. Percaya, Mas. Mas minta maaf atas segala kesalahan yang Mas lakukan. Tapi tolong, jangan tinggalkan Mas dan anak kita. Dia masih kecil. Permintaan maafmu aku terima, Mas. Namun, aku tidak bisa menetap di sini. Karena aku bukan manusia, melainkan bidadari. Sudah sepantasnya aku tidak berada di sini. Karena jika aku tetap di sini, maka akan mengganggu keseimbangan kalian. Maka izinkan aku pergi, Mas. Mas, di pesan sistem studio ganti. Walaupun aku tidak ada di sisinya, tapi yakinlah bahwa aku selalu menyintainya. Apabila suatu saat dia merindukanku, suruhlah dia menatap rembulan. Yakinlah bahwa aku ada di situ. Aku harus pergi. Beberapa tahun telah berlalu. Nawangsih kini sudah tumbuh jauh lebih besar, menjadi gadis yang riang dan sangat cantik. Bahkan orang-orang bilang kalau kecantikannya itu seperti bidadari. Namun kasihan sekali untuk anak seusianya, ia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Sementara ayahnya bekerja di ladang. Ibu, aku ingin seperti anak-anak lainnya yang disayang oleh ibunya. Bu, kamu di mana? Ibu tidak rindu terhadapku kah? Jikalau ibu kembali, aku akan menjadi anak yang lebih baik dan penurut. Tuhan, tolong kabulkanlah doaku ini. Keesokan paginya, Nawangsih terbangun dari tidurnya. Nawangsih, ayo bangun, sudah pagi, mari kita sarapan. Ia merasa aneh dengan adanya aroma masakan yang menyeruak di seluruh penjuru rumah. Nawangsih, kamu sudah bangun. Sini makan sama ibumu. Mereka mulai makan bersama dan merayakan dengan haru kembalinya Nawang Wulan ke rumah dan akan selamanya tinggal bersama mereka. Nampaknya doa dari Nawangsih didengar oleh Tuhan. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Sayang, seribu sayang, apa yang dialami oleh Nawangsih hanyalah bunga tidur. Rasa rindu yang bertumpuk-tumpuk pada Nawang Wulan membuat Nawangsih memimpikan ibunya. Jaka dan Nawangsih yang terlanjur larut dalam kesedihan hanya bisa menguatkan satu sama lain. Nasi telah menjadi bubur. Semua yang dimiliki, yang dicintai, kini hanya menjadi sebuah debu di telapak tangan Jaka. Penyesalan menggerogoti dirinya.
karena kebodohan dirinya lah yang menghancurkan semuanya. Takdir tidak merestui mereka untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka.